Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kami dari kelompok 3. Nah, pada pertemuan kali ini izinkan kami untuk mempresentasikan mengenai hasil dari kerja kelompok kami, yaitu tentang exercise week 12 dalam mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1 kelas D013 yang diampu oleh Ibu Meilina Rahma Salisa SAK MAK. Nah, sebelum kita lanjut kepada pemaparan dari hasil pengerjaan kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, di sini pertama ada Muhammad Agung Budianto dengan MPM akhir 130. Yang kedua ada Marsha Widya Rahmadani dengan MPM akhir 227. Yang ketiga ada Dwi Sarifana Rahila dengan MPM akhir 229. Yang keempat ada Ria Ananda Putri dengan MPM akhir 242. Yang kelima ada Alifa Zahra Karunianya dengan MPM akhir 246. Yang keenam ada Rizky Widodo dengan MPM akhir 284. Dan yang terakhir adalah Ahmad Afan Aris Setiawan dengan MPM akhir 292. Nah, jadi soal ini tuh berkaitan dengan perhitungan nilai tercatat atau carrying value dari suatu paten yang dimiliki oleh Cho Laboratories. Nah, Cho Laboratories ini merupakan perusahaan riset yang mengembangkan teknologi, kemudian mematenkannya dan memberikan lisensi kepada produsen untuk dipakai dengan sistem royalti. Nah, salah satu patennya itu adalah sebagai nomor berikut, yaitu 758-6002-1A, yaitu alat untuk mengurangi polusi udara. Nah, perusahaan ini itu tidak memproduksi barang secara langsung, tetapi fokus pada riset dan juga pengembangan. Karena itu, penting untuk menentukan mana saja biaya yang perlu dikapitalisasi sebagai nilai paten dan juga mana yang perlu dibebankan sebagai beban tahun berjalan. Nah, kronologi biaya yang muncul ini dimulai dari tahun 2013 sampai 2021 yang dimulai dari riset awal, lalu pembuatan prototipe, pengajuan paten, sampai biaya hukum dan biaya pengembangan lanjutannya. Nah, paten ini resmi diberikan tanggal 30 Juni 2016. Dan pada saat itu, Cho Laboratories menetapkan umur manfaatnya sebagai selama 17 tahun. Namun, pada tanggal 1 Januari 2021, umur manfaatnya direvisi menjadi 5 tahun tersisa saja. Nah, adapun aturan amortisasi yang digunakan yaitu jika suatu biaya terjadi sebelum 1 Juli, maka dihitung amortisasi penuh tahun itu. Tapi jika terjadi setelah 1 Juni, maka tidak diamortisasi pada tahun tersebut. Nah, selanjutnya kita harus menentukan biaya mana yang bisa dikapitalisasi. Kemudian setelah kita telaah semua aktivitasnya dan juga tanggalnya, hanya ada 3 biaya yang bisa dikapitalisasi sebagai bagian dari paten, yaitu biaya pengajuan paten tahun 2016 yaitu sebesar 59.500 Hong Kong dolar. Kemudian ada biaya hukum untuk mempertahankan paten tahun 2018 sebesar 42.000 Hong Kong dolar. Kemudian ada juga biaya pengembangan desain paten yaitu tahun 2019 sebesar 49.000 Hong Kong dolar. Nah, sedangkan biaya lainnya yang tidak termasuk ini itu tidak dikapitalisasi dan dibebankan secara langsung. Nah, selanjutnya di sini kita diminta untuk menghitung each of the following dates carrying value. Jadi kita diminta untuk mencari carrying value dari yang A, di sini ada tanggal 31 Desember 2016, kemudian yang B tanggal 31 tahun 2020 dan yang C itu tanggal 31 Desember 2023. Nah, jadi untuk perhitungan yang A di sini sebagai berikut. Di sini ada biaya untuk memperoleh paten yaitu cost to obtain patent di sini tahun 2016 sebesar 59.500. Kemudian di sini ada amortisasi yaitu 59.500 dibagi dengan 17 tahun. 17 tahun tadi adalah umur manfaat awalnya. Sehingga dihasilkan 3.500 Hong Kong dolar. Yang mana dari perhitungan
paten dikurangi dengan amortisasi yaitu 59.500 dikurangi dengan 3.500, hasil dari carrying value-nya didapatkan adalah sebesar 56.000 Hong Kong dollar, yang mana karena biaya tersebut termasuk ke biaya R&D, maka biaya itu langsung dibebankan dan tidak dikapitalisasi ke akun paten. Selanjutnya di sini saya akan menjawab P12.3 B, yaitu Desember tanggal 31 2020. Nah, pertama-tama kita amortisasi di tahun 2017 sampai dengan 2018 sekitar 3 tahun. Nah, 3.500 dikali 3 tahun sekitar 10.500. Terus yang kedua 2016 sekitar 56.000 dikurangin sama amortisasi 2017 hingga 2019 sekitar 10.500 menghasilkan 45.500. Nah, selanjutnya net value sebelum diamortisasi tahun 2020 sekitar 45.500 ditambah dengan 42.000 menghasilkan 87.500. Selanjutnya amortisasi 2020 sekitar 87.500 dibagi sama 13 tahun menghasilkan 6,73077. Nah, nilai tercatat pada tanggal per 31 Desember 2020 senilai 87.500 dikurangin dengan amortisasi 2020 senilai 6,73077 menghasilkan 80.769. Baik, kemudian di sini saya akan menjawab instruksi yang C, yaitu Desember 31 2023, yakni hitung nilai tercatat dari paten nomor 758 sampai 6002 1A, yakni pada tanggal 1 Januari 2021 masa manfaat direvisi menjadi 5 tahun yang tersisa. Kemudian perubahan dalam perkiraan ini diterapkan secara prospektif. Yakni caranya yaitu new amortization base pada 1 Januari 2021 sebesar 120.000. Kemudian new annual amortization yakni 120.000 kita bagikan dengan masa manfaatnya yaitu 5 tahun sehingga hasilnya sebesar 24.000. Kemudian amortization for dari 3 tahun yaitu dari tahun sebelumnya 2021, 2022 sampai 2023 sehingga hasilnya sebesar 72.000. Kemudian new amortization base-nya 2021 sebesar 120.000 kita kurangi dengan amortization dari 3 tahun sebesar 72.000 sehingga hasil dari carrying value Desember 31 2023 sebesar 48.000. Selanjutnya kita akan membahas soal P12.3. Soal ini membahas tentang aset tidak berwujud intangible asset milik Sandro SA yaitu franchise, patent, dan trademark. Tujuan soal ini adalah agar kita memahami bagaimana cara mencatat, menghitung amortisasi, dan menyajikan aset tidak berwujud sesuai prinsip akuntansi. Pada kasus pertama, Sandro membeli hak franchise dari Hasian Kopi Service dengan biaya awal sebesar 75.000 real Brazil. Pembayaran dilakukan sebagian secara tunai sebesar 15.000 real Brazil. Sedangkan sisanya dibayar secara cicilan tahunan. Karena uang muka tidak dapat diminta kembali dan franchisor tidak memberikan jasa tambahan di masa depan, maka franchise harus dicatat sebesar nilai pembayaran tunai ditambah present value pembayaran masa depan. Selain itu, Sandro juga harus membayar royalti sebesar 5% dari pendapatan franchise setiap tahun. Pada kasus kedua, perusahaan mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan sebesar 65.000 real Brazil untuk membuat patent. Selain itu, terdapat
biaya legal dan registrasi sebesar 17.600 real Brazil. Dalam akuntansi, biaya penelitian dan pengembangan tidak boleh dikapitalisasi sehingga harus dibebankan langsung sebagai expense. Sedangkan biaya legal dan registrasi dapat dikapitalisasi sebagai patent. Pada kasus ketiga, Sandro membeli trademark senilai 36.000 real Brazil dan kemudian mengeluarkan biaya tambahan sebesar 10.200 real Brazil untuk mempertahankan trademark melalui litigation yang berhasil. Karena litigasi berhasil, biaya tersebut menambah nilai trademark dan harus dikapitalisasi. Untuk pertanyaan soalnya, saya akan membahas soal yang A, yaitu menyusun bagian intangible asset pada Statement of Financial Position per 31 Desember 2022. Artinya kita harus menghitung biaya perolehan masing-masing aset tidak berwujud, amortisasi yang sudah terjadi selama tahun 2022, serta nilai buku akhir carrying amount yang dilaporkan di laporan posisi keuangan. Dengan kata lain, kita perlu menentukan beberapa nilai akhir franchise, patent, dan trademark setelah dikurangi amortisasi. Nah, yang pertama kita akan menghitung franchise, yaitu franchise dicatat sebesar down payment, yaitu 15.000 real Brazil, present value future payment-nya 43.700 real Brazil, sehingga 15.000 ditambah 43.700 sama dengan 58.700. Artinya, biaya perolehan franchise adalah 58.700 real Brazil. Karena umur manfaat franchise adalah 10 tahun, maka amortisasi per tahunnya yaitu 58.700 dibagi 10 sama dengan 5.870. Jadi beban amortisasi franchise tahun 2022 adalah 5.870 real Brazil. Nilai buku franchise pada akhir tahun yaitu 58.700 dikurangi 5.870 sama dengan 52.830. Sehingga franchise dilaporkan sebesar 52.830 real Brazil. Selain itu terdapat bunga atas utang franchise yaitu 43.700 dikali 14% sama dengan 6.118. Maka interest expense yaitu ditulis 6.118 real Brazil. Royalty expense dihitung dari 5% pendapatan yaitu 900.000 dikali 5% sama dengan 45.000, maka royalty expense-nya 45.000 real Brazil. Kemudian menghitung patent, biaya penelitian dan pengembangan sebesar 65.000 real Brazil tidak boleh dikapitalisasi, sehingga langsung dicatat sebagai research and development expense. Biaya legal dan registrasi sebesar 17.600 real Brazil dikapitalisasi sebagai patent. Karena umur manfaat patent 8 tahun, maka 17.600 dibagi 8 sama dengan 2.200. Maka amortisasi patent tahun 2022 adalah 2.200 real Brazil. Nilai buku patentnya 17.600 dikurangi 2.200 sama dengan 15.400. Sehingga patent dilaporkan sebesar 15.400 real Brazil. Kemudian menghitung trademark-nya. Trademark awal dibeli sebesar 36.000 real Brazil dengan umur manfaat 20 tahun. Amortisasi tahunannya 36.000 dibagi 20 sama dengan 1.800. Sampai akhir 2021 sudah diamortisasi selama 2,5 tahun. 1.800 dikali 2,5 tahun sama dengan 4.500. Pada tahun 2022, Sandro mengeluarkan biaya litigation berhasil sebesar 10.200 real Brazil, sehingga biaya ini ditambahkan ke trademark. Karena litigation berhasil, biaya tersebut meningkatkan manfaat ekonomi aset sehingga dikapitalisasi. Setelah dihitung kembali, amortisasi trademark ke tahun 2022 adalah 2.100 real Brazil. Nilai buku trademark akhirnya yaitu 46.200 dikurangi 6.600 sama dengan 39.600. Sehingga trademark dilaporkan sebesar 39.600 real Brazil.
Nah, berdasarkan seluruh perhitungan, total aset tidak berwujud yang dilaporkan pada laporan posisi keuangan per 31 Desember 2022 adalah 107.830 real Brazil. Di soal ini, kita diminta untuk menyiapkan income statement expense schedule atau jadwal beban yang akan muncul pada laporan laba rugi Sandro SA untuk tahun 2022. Nah, di soal terdapat 3 jenis aset tak berwujud, yaitu ada franchise, paten, dan trademark. Masing-masing menghasilkan beban yang berbeda sesuai perlakuan akuntansinya. Yang pertama, untuk franchise, harga franchise sebesar 75.000 Brazilian Real. Saat perjanjian ditandatangani, Sandro membayar uang muka sebesar 15.000 Brazilian Real. Sedangkan sisanya akan dibayar dengan 4 kali cicilan tahunan sebesar 15.900 Brazilian Real setiap awal tahun. Nah, karena pembayaran dilakukan secara angsuran, maka terdapat unsur bunga. Nah, nilai kini dari kewajiban franchise dihitung sebesar 43.700 Brazilian Real dengan tingkat bunga implisit 14%. Nah, perhitungan beban bunga tahun 2022 adalah 43.700 dikalikan dengan 14%, hasilnya adalah 6.118 Brazilian Real. Jadi, beban bunga yang diakui pada tahun 2022 adalah sebesar 6.118 Brazilian Real. Nah, selain beban bunga, franchise juga diamortisasi. Nilai franchise yang diamortisasi adalah total nilai yang dikapitalisasi, yaitu sebesar 58.700 Brazilian Real dengan umur manfaat 10 tahun. Nah, dengan perhitungannya 58.700 dibagi dengan 10 sama dengan 5.870 Brazilian Real, sehingga di sini Sandro juga harus membayar royalti sebesar 5% dari pendapatan franchise. Nah, karena pendapatan tahun 2022 adalah 900.000 Brazilian Real, maka 900.000 dikali dengan 5% maka diperoleh 45.000 Brazilian Real sebagai beban royalti. Nah, untuk paten, perusahaan mengeluarkan biaya riset dan pengembangan sebesar 65.000 Brazilian Real karena paten belum mencapai kelayakan ekonomi. Biasanya ini langsung dibebankan sebagai research and development expense. Jadi, biaya pendaftaran paten sebesar 17.600 Brazilian Real juga dikapitalisasi dan diamortisasi selama 8 tahun. Di mana perhitungannya 17.600 Brazilian Real dibagi 8, maka amortisasi patennya sebesar 2.200 Brazilian Real per tahun. Nah, ketiga untuk trademark yang dibeli seharga 36.000 Brazilian Real dan biaya hukum sebesar 6.000 Brazilian Real juga dikapitalisasi sehingga total biaya trademark menjadi 42.000 Brazilian Real. Nah, umur manfaat yang diperkirakan 20 tahun sehingga amortisasinya diperoleh 42.000 Brazilian Real dibagi dengan 20 maka diperoleh 2.100 Brazilian Real sebagai amortisasi trademark. Nah, jika semua beban dijumlahkan, total beban pada laporan laba rugi tahun 2022 adalah sebesar 126.288 Brazilian Real. Selanjutnya yaitu terdapat contoh soal dari intangible asset. Di sini terdapat soal PT Aurora membeli PT Galaxy seharga 3 miliar. Setelah dilakukan penilaian, fair value identifiable net asset PT Galaxy diketahui sebesar 2.700.000.000. Pada akhir tahun, perusahaan melakukan impairment test dan ditemukan bahwa
goodwill mengalami penurunan sebesar 80 juta. Yang ditanya, pertanyaan pertama, berapa goodwill yang diakui? Nah, goodwill dirumuskan dengan rumus harga pembelian dikurangi dengan fair value net asset, di mana sudah diketahui kalau harga pembeliannya sebesar 3 miliar. Dikurangi dengan fair value asetnya sebesar 2 miliar 700 juta. Sehingga didapatkan goodwillnya yaitu 300 juta. Pertanyaan kedua, berapa nilai goodwill setelah impairment? Nah, tadi sudah terdapat nilai goodwillnya sebesar 300 juta dikurangi dengan impairment penurunan nilai sebesar 80 juta. Dihasilkan goodwill setelah impairment yaitu 220 juta. Lalu pertanyaan ketiga, buat jurnal impairment goodwill. Nah, jurnalnya yaitu loss on impairment sebesar 80 juta dan goodwillnya juga 80 juta. Selanjutnya itu contoh soal intangible asset. Nah, perusahaan membeli hak paten seharga 240 juta pada 1 Januari 2024. Nah, hak paten tersebut diperkirakan memiliki umur manfaat selama 8 tahun tanpa nilai residu. Nah, yang ditanyakan yaitu yang pertama yaitu berapa beban amortisasi per tahun. Nah, yang kedua berapa nilai buku hak paten pada akhir tahun ketiga. Nah, jawaban yang pertama berapa beban amortisasi per tahun. Nah, yang pertama itu menghitung beban amortisasi yaitu dengan menggunakan rumus amortisasi per tahun, yaitu dengan harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur manfaat. Nah, yaitu menemukan perhitungan sebesar 240 juta dikurangi 0 dibagi 8 tahun. Nah, menghasilkan beban amortisasinya sebesar 30 juta. Nah, yang kedua yaitu nilai buku akhir tahun ketiga. Nah, akumulasi amortisasi selama 3 tahun selama 3 tahun. Nah, perhitungannya itu 3 dikali 30 juta sama dengan 90 juta. Nah, pada nilai buku akhir tahun ketiga yaitu sebesar 150 didapat dari 240 juta dikurangi 90 juta. Nah, jadi menghasilkan 150 juta. Nah, mungkin itu dia pemaparan exercise dari kelompok kami. Nah, apabila ada kesalahan pengucapan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan kami tentunya berharap agar pengerjaan exercise yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Nah, saya tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.